Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak soleh dan soleha al-mu'min tetap semangat untuk hari ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6 ya, masih subtema 1 ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama ya. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan pastinya lebih dimudahkan sama Allah dalam belajarnya. Amin. Oke. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi hari ini akan Ustazah sampaikan yaitu menentukan arti dan membuat kalimat menggunakan kata teknologi tentang teknologi pangan. Terus menjelaskan pentingnya memahami keragaman dalam kehidupan sehari-hari, menentukan volume benda dengan suatu satuan tak baku. Oke, dibuka halaman 22. Di sini ada cerita atau informasi tentang pengolahan kedelai. Ya, kita akan cari tahu. Simak ya. Pengolahan kedelai. Kedelai memiliki banyak manfaat. Kedelai dapat diolah menjadi beragam makanan menggunakan teknologi pangan. Contoh makanan yang berasal dari kedelai antara lain tahu, tempe, dan susu kedelai. Garis bawahi ya. Makanan-makanan yang berasal dari kedelai. Ada tahu, tempe, susu kedelai. Lalu, melalui teknologi pangan, kacang kedelai dapat dinikmati dalam bentuk yang lain yaitu tahu. Ya. Tahu itu kalau misalnya kita makan tidak berasa kedelainya. Ya kan, karena sudah digiling secara halus. Nah, gilingnya itu dia menggunakan teknologi pangan. Tahu mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh. Pada pengolahan tahu, teknologi pangan bermanfaat menciptakan jenis makanan baru yang mengandung zat gizi tinggi. Cara membuat tahu cukup mudah. Mula-mula kedelai dicuci dan direndam selama 8 jam. Proses tersebut dilakukan agar kedelai mengembang dan lunak. Kedelai yang sudah direndam dicuci sebersih mungkin agar tidak mudah masam. Setelah itu, kedelai ditumbuk perlahan sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai berbentuk bubur ya atau halus gitu. Nah, bubur kedelai dimasak hingga muncul gelembung kecil. Selanjutnya, bubur kedelai disaring dan diberi larutan pengendap sambil diaduk perlahan. Setelah endapan terbentuk, bagian endapan dicetak hingga membentuk tahu. Nah, ini adalah cara membuat tahu dari kedelai. Agar kalian lebih paham lagi, boleh kalian cari di YouTube proses pembuatan tahu, ya. Atau di sini juga ada nih di halaman 23. Ya, tadi sudah dijelaskan di halaman 22. Di 23 itu ada gambarannya, ya. Tahapan pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 sampai jadi tahu, ya. Tinggal dibaca lagi di halaman 22, lalu kalian lihat lagi di halaman 23 itu. Ya, jadi pas dibaca dilihat tahapan-tahapannya agar lebih paham. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu di halaman 23 itu ada kata-kata yang baru kita ketemui, maka harus dicari ya di Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Dicari artinya ya, itu tugas juga dikerjakan ya. Di halaman 23 kata pangan, teknologi, endapan, larutan, dan gizi kalian cari di Kamus Bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut di halaman 30. Di halaman 30 ini adalah menjelaskan pentingnya memahami keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Nina dan Adi suka minum susu.
Nina menyukai susu hangat, Adi lebih menyukai susu dingin. Kesukaan Nina dan Adi berbeda. Walaupun demikian, Nina tidak memaksakan kebiasaan kepada Adi. Siapa saja yang berada di rumahmu? Apa saja kebiasaan yang dilakukan setiap anggota keluargamu? Tuliskan dalam tabel berikut. Oke. Nah, ini juga nanti kalian tuliskan ya. Kalian tulis kebiasaan apa saja yang ada di keluarga kalian, tapi tidak meski hari ini dikumpulkan, nanti sambil waktu luang boleh dikerjakan ya. Kita lanjuti. Biasanya hal tidak disukai bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Begitu juga dengan pemaksaan kehendak. Pertengkaran terjadi jika kedua belah pihak tidak mau mengalah. Nah, perselisihan dapat dihindari jika kita bersikap tegang rasa. Tegang rasa artinya sikap memahami dan menghormati keadaan orang lain. Apalagi yang diakibatkan oleh adanya perbedaan. Diskusikan dengan teman sebelahmu apakah akibat tersebut termasuk hal yang baik atau tidak baik. Tuliskan hasil diskusimu di buku. Bacakan hasilnya di depan kelas. Nah, jadi di sini kita diajarkan walaupun keragaman hobi kita, kesukaan kita, kebiasaan kita itu berbeda, mau sama temen, sama kakak, sama adik, sama ayah, sama bunda. Nah, walaupun berbeda, itu kita harus tetap menghargai dan memahaminya ya. Kalau misalnya dalam keluarga tidak ada saling menghargai, maka akan terjadinya perselisihan, pertengkaran. Nah, untuk menghindari itu, maka salah satu dari keduanya harus ada yang mengalah. Seperti itu ya. Lanjut halaman 24. Balik lagi ya. Ayo bermain peran. Bibi menggoreng tahu untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi suka makanan tahu goreng hangat. Kebiasaan Nina dan Adi berbeda. Nina suka makan tahu dengan sambal kecap, Adi suka makan tahu dengan saus tomat. Kesukaan Nina dan Adi berbeda. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menyayangi ya. Contohnya di gambarnya itu dia saling berbagi malah ya. Nah, selain kesukaan, setiap orang dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Dengan memahami perbedaan, kita bisa mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling menghormati. Nah, di sini ada contoh perbedaan sifat kakak dan adik. Kakak seorang pemberani, adik memiliki sifat pendiam. Nah, kan berbeda nih sifatnya. Si kakak pemberani, si adik pendiam. Kakak dan adik saling memahami sifat masing-masing, ya. Berarti saling memahami. Oh iya, si kakak kan pemberani, nggak apa-apalah gitu. Misalnya adik, di ngomong dong gitu. Kalau di depan orang, kan nggak berani karena si adik itu jatuhnya sifatnya lebih pendiam. Maka kakaknya yang lebih pemberani harus lebih di depannya adiknya itu harus lebih pemberani gitu ya. Nah, kakak dan adik saling memahami sikap masing-masing. Kakak menghibur adik ketika sedang bersedih, adik berterima kasih kepada kakak karena sudah menghiburnya. Nah, seperti itu berarti saling menghargai ya. Nah, ayo lakukan tanya jawab dengan teman sebelahmu mengenai sifat temanmu. Oke, ini adalah kalau kita mau bertanya ya. Tanyakan kepada temanmu tentang sifatnya yang merupakan kelebihannya. Misalnya si A nanya sama si B. Lani sama Tony. Lani, kelebihan kamu apa sih? Ya, misalnya dia itu sifatnya suka marah atau baperan gitu. Nah, di situ saling tahu. Kalau misalnya sudah tahu sifat satu sama lain kan bisa menghargai, bisa saling memahami gitu ya. Nah, ini adalah contoh pentingnya memahami keragaman dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, lanjut ya. Nah, menentukan volume benda dengan satuan tak baku. Ada di halaman 25. Susu segar kemasan kotak merupakan contoh hasil teknologi pangan. Oke. Sebentar. Oke. Susu segar diolah dengan proses pasteurisasi untuk membunuh kuman, lalu dikemas dalam berbagai kemasan. Perhatikan kotak susu pada gambar berikut. Berarti di sini ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang lebih besar ya. Nah, milinya juga berbeda. Ada yang kecil itu dia 500 mili, yang besarnya itu 1000 mili. Nah, maka lebih peluangnya atau lebih banyak mana nih dari antara 500 mili sama 1000 mili? Sudah kelihatan ya dari bentuknya juga, terus jadi ukurannya juga banyaknya. Udah ketahuan bahwa yang lebih besar itu volumenya adalah 1000 mili. Nah, pada gambar kotak susu di samping tertulis keterangan isi dalam kemasan. Isi atau kapasitas suatu bangunan ruang disebut juga volume atau volume. Disebut juga volume bangun ruang. Nah, volume itu apa sih? Volume adalah ukuran besar suatu bangun ruang. Di garis bawahi ya. Pengukuran volume dengan satuan tidak baku, contohnya dengan menggunakan sendok, gelas, cangkir, dan gayung. Nah, coba kalau kalian buka di halaman 25. Mohon maaf ya, di sini tidak ada di PowerPoint Ustazah. Coba kalian buka di halaman 85 sambil diperhatikan ya. Di halaman 25 ini banyak banget gelas, dan ada gelas, ada botol. Nah, masing-masing gelas itu juga ukurannya berbeda atau volumenya juga berbeda ya. Nah, di sini katanya, ayo bandingkan volume benda secara langsung. Bentuklah kelompok bersama teman-temanmu. Oke, di sini coba ya. Kita lihat di halaman 25. Kalian buka di bukunya ya. Sambil dengarkan Ustazah. Nomor 1, siapkan beberapa jenis gelas dan botol plastik. Oke, di sini udah ada berapa nih? Gelasnya ada 4, botolnya ada 2 ya. Oke. Masing-masing gelas atau botol itu dikasih tanda kayak A, B, C, D, E, F. Oke. Lalu yang kedua, kita akan membandingkan volume 2 jenis benda. Ambil 2 jenis benda, misalnya gelas dan botol. Oke, coba kalian ambil botol dan gelas. Oke, sudah botol dan gelas. Kalau sudah diambil dua-duanya, langkah yang ketiga, isilah salah satunya dengan air hingga penuh. Oke, misalnya botol. Berarti botol ya, botol yang diisikan air. Oke, botol diisikan air. Lalu yang keempat, pindahkan air dalam botol ke dalam gelas. Nah, yang tadi itu botolnya kan sudah diisi air. Airnya dituangkan ke dalam gelas. Oke. Dituangkan ke dalam gelas. Lalu yang kelima, perhatikan apakah gelas bisa terisi penuh sebelum isi botol habis. Oke, kalian tuang nih airnya ke dalam gelas. Kalian lihat di dalam gelas itu airnya sudah penuh belum? Nah, kalau misalnya airnya sudah penuh, lalu airnya belum penuh di dalam gelas, tapi yang di dalam botol itu sudah habis. Nah, coba bayangkan ya, udah terbayang. Jadi botol tadi kan terisi air, Ustazah ulangi, botolnya terisi air. Lalu air yang dalam botol itu dituangkan ke gelas. Nah, air kan dituangkan di dalam gelas. Kalian lihat, jika dituangkan di dalam gelas itu airnya belum penuh, tapi di dalam botolnya itu airnya sudah habis,
maka mana yang lebih besar volumenya di antara botol sama gelas itu? Oke, berarti yang lebih besar volumenya adalah gelas. Karena apa? Karena dalam botolnya air dalam botol itu sudah habis, tapi di dalam gelasnya itu belum luber atau tidak penuh. Maka yang di dalam gelas itu adalah jatuhnya volumenya lebih besar. Ya, karena dia bisa menampung air yang ada di dalam botol. Nah, sebaliknya, jika di dalam botol itu air dalam botol itu dituangkan ke dalam gelas. Lalu di dalam botolnya itu pas dituangkan ke dalam gelas, ternyata gelasnya sudah terisi penuh sama air. Udah penuh udah luber airnya di gelasnya. Air yang tadi dituangkan dari botol ke gelas, ternyata di dalam gelasnya itu airnya sudah luber, sudah penuh. Tapi di dalam botolnya itu masih banyak airnya. Masih tersisa banyak. Belum semuanya dituangkan ke dalam gelas. Nah, berarti terbukti bahwa botol lebih besar volumenya dibandingkan gelas. Karena gelas itu sudah penuh, sudah tidak bisa menampung air yang ada di dalam botol. Gitu. Bisa dipahami? Coba nanti kalian praktek di rumah sama Bunda ya, kalau misalnya belum paham. Oke, diulang lagi perkataan Ustazah ini biar lebih paham. Seperti itu ya. Itu adalah mencari menentukan volume benda dengan satuan tak baku. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi volume adalah ukuran besar suatu bangun ruang. Ya, ukuran besar suatu bangun ruang itu disebut volume. Bisa dipahami ya? Oke. Coba kalian latihan atau kalian kerjakan di halaman 26 ya. Kerjakan tugasnya itu ada di halaman 26. Kalian kerjakan dari nomor 1, 2 dan 3. Oke? Coba kalian latihan. Di sini juga ada tuh tentang volume ya. Mana yang paling besar volumenya dari yang lain. Oke? Tugasnya hanya itu saja. Seperti biasa Ustazah tunggu ya. Kalian harus disiplin ya untuk mengumpulkan tugasnya. Oke sayang, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji umi, dan membantu dan menghormati orang tua. Oke sayang, tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.